pernah ngerasa ngelawan ego? Sering ya. Jadi mungkin kita pernah rame sama orang, pernah clash, pernah sakit hati, pernah baper. Apalagi kadang orangnya itu orang dekat kita, keluarga, pasangan, orang tua, mertua, adik kakak, sahabat, yang pasti rasanya gak nyaman. Kita tuh gak pengen lama-lama diam-diaman, pasti kayak gitu. Cuman kok gak ada kekuatan ya untuk bisa memulai bicara duluan, mungkin nyapa duluan, atau senyum duluan, atau say hi duluan, ngejapri duluan. Kok gak ada kekuatan kayak gitu? Yang terjadi justru kita kayak pasif nungguin dan berharap dia duluan yang nyapa kita. Diam-diam sebetulnya berharap, tapi gak pengen kita yang duluan. Nah ini namanya ego nih. Melawan ego itu dalam kehidupan kita tuh ada banyak macam, teman-teman. Pertama, melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita. Ini berat nih. Mengakui bahwa kita salah itu berat. Dan yang membuat kita sulit mengakui kesalahan kita, walaupun secara jujur di dalam hati kita nyadar kalau kita tuh salah, tapi gak pengen ngaku, itu pasti ego. Nah ada satu kisah yang luar biasa, kisah ketika Nabi SAW selesai perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang paling besar antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di Madinah. Ini paling besar dan bisa dibilang perang terakhir Nabi SAW. Setelah itu udah kayak gak ada lagi perang-perang yang sulit. Ini perang Khaybar. Perang Khaybar, setelah selesai perang, ada beberapa tawanan perang. Salah satunya adalah calon istri Nabi, orang Yahudi. Siapa namanya? Sofia. Jadi salah satu tawanan perang Khaybar itu adalah Sofia. Suaminya terbunuh dalam perang Khaybar, saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar, ayahnya terbunuh dalam perang Khaybar, pamannya terbunuh dalam perang Khaybar, keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Dan cuman mungkin bisa dibilang dia sebatang kara yang selamat dalam perang Khaybar dan jadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya Nabi datang ke tenda para tawanan perempuan. Nabi mencari tahu di mana Sofia karena dia anak kepala suku. Ditunjukkan oleh sahabat, masuklah Nabi dengan beberapa orang sahabat ke dalam tenda Sofia, dan Sofia waktu itu komen dalam postingan itu tuh. Kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci saat itu. Gimana enggak? Ayahnya dibunuh, pamannya dibunuh, saudaranya dibunuh, suaminya dibunuh. Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Sehingga kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci waktu itu. Jadi Nabi datang ke Sofia dalam kondisi Sofia itu lagi benci banget sama Nabi. Ngelihat wajah Nabi juga gak mau. Apalagi nge-follow. Ngelihat wajahnya aja gak mau. Kalau Nabi request mau follow, pasti di blok. Jadi benar-benar nih, Sofia lagi marah berat dan lagi baper berat sama Nabi, lagi benci banget sebenci-bencinya dan lagi sedih sesedih-sedihnya. Gimana nggak sedih, kehilangan satu keluarga aja sedihnya, apalagi satu keluarga besar, termasuk orang yang paling penting dalam hidupnya, ayah dan suaminya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang minta maaf kepada Sofia. Apakah Nabi salah? Tidak. Apakah Nabi zalim kepada keluarga Sofia? Tidak sama sekali. Tapi Nabi tidak punya ego di dalam dirinya. Beliau datang meminta maaf kepada Sofia. Masuk ke tenda Sofia. Sofia, maafkan aku atas kematian ayahmu. Maafkan aku atas kematian suamimu. Maafkan aku atas kematian saudaramu, pamanmu, keluarga besarmu. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku udah ngasih kesempatan buat ayahmu, tapi beliau menolak, beliau malah menyerang kami, beliau malah zalim kepada beberapa kaum muslimin dan seterusnya. Nabi menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, terus menerus sampai akhirnya luluh hati Sofia dan tiba-tiba Sofia menjadi jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasanya
akhlak Nabi SAW. Jadi Nabi itu bukan hanya bisa bikin orang yang lagi bete jadi happy, malah orang yang jadi lagi haters banget jadi followers dan fans berat. Bukan fans lagi, loversnya jadi pencinta. Ini artinya ada pelajaran gimana melawan ego. Mengakui bahwa kita salah, walaupun posisi Nabi sebetulnya beliau nggak salah. Namanya perang pasti ada adu fisik segala macam. Lagian kalau kita baca kronologis cerita perang Khaybar, maka kita akan lihat bahwa Nabi itu udah toleran banget, udah ngasih kesempatan banget, udah ngasih banyak tawaran-tawaran yang nggak harus perang deh. Udah kita damai aja, tapi mereka nggak mau. Akhirnya nggak bisa dihindari, terjadilah perang. Kalau kita baca kronologis panjangnya perang Khaybar. Tapi dalam kondisi Nabi nggak bersalah, Nabi nggak zolim, Nabi nggak pernah mencurangi hak orang lain, Nabi masih datang kepada perempuan ini untuk meminta maaf. Gimana dengan kita yang mungkin kondisi kita nggak seperti Nabi yang suci, yang maksum? Pasti ada salahnya kita. Walaupun kadang-kadang yang pertama salah orang lain. Yang pertama salah itu mungkin teman, salah ngomong, salah sikap, atau kadang-kadang sikapnya bukan sesuatu yang gimana, cuman diam doang. Kadang dia diam, kita baper. Akhirnya bapernya tuh berlarut-larut sampai keinget lagi yang dulu-dulu, jadilah diakumulasi jadi rame. Emang sih dia dari dulu tuh kayak gitu, dibawa yang dulu-dulu. Padahal katanya dulu udah dimaafin, tapi masih dibawa lagi. Nah ini artinya kalau Nabi aja yang gak bersalah datang meminta maaf duluan, dan meminta maafnya tuh gak sekali, berjam-jam loh. Kalau kata periwayat cerita itu berjam-jam Nabi minta maaf, sampai membuat Sofia perlahan-lahan yang tadinya gak mau ngelihat, mulai ngelihat. Yang tadinya gak mau senyum, mulai matanya agak sedikit gak mau melotot lagi gitu. Terus lama-lama Sofia mulai antusias, lama-lama Sofia tersenyum, dan kemudian Sofia malah luluh hatinya, bahkan jatuh hati kepada Nabi. Bukan karena Nabi keren, kece, bukan. Karena akhlaknya yang luar biasa. Ini melawan ego dengan cara meminta maaf. Dan itu gak gampang. Tapi walaupun itu gak gampang, justru karena dia sulit, balasan di sisi Allahnya luar biasa. Sehingga ada kaidah dalam fikih, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Makin sulit dalam beramal, makin besar balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala.